kita, Umar Sufi, pasti nikmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tiis kan? Bukan tiis, Tiis apa? tiris. Kalau tiis apa? Tiis juga dingin, tapi kalau dinginnya alam tuh tiris. Tiis, Es tiis. es tiis. Kalau tipis, Nah, oleh tipis, ipis. ipis, ipis naon ipis? Tipis. Oh. Pakai teh di Sunda nggak pakai teh. Ipis. Oke. Kalau minum es teh pas hujan-hujan dingin-dingin gini gimana? Tiis tiris. Gimana? Dingin-dingin minum es teh. Jangan matak batuk. Batuk, Jangan, bagusnya jangan. batuk bahasa Sundanya apa? Gohgoy. Bener gohgoy. Batuk lah sama. Aduh, Kalau batuk-batuk, gohgoy. oh, simple ya, enak ya bahasa Sunda ya. Ya. Aduh, harus sepi. Acara apa ini? Katanya mau syukuran. Oh ya. Jadi Gus Chandra kan mau disunat besok. Kita semua mau mendoakan di sini. Habis dong. Kang, kita Ya. akhirnya perjalanan sampai ke Kuningan Kuningan. dan di sini dingin ya. Dingin. Berarti kaki gunung ya. Gunung apa? Ciremainya di teh. Gunung Ciremai. Ciremai. Buah Ciremai itu. Nanti kita tanyain aja ke Oh, iya. narasumbernya. Iya, iya. Apa sasakalana gitu. Ciremai. Kuningan yang di sini ada hubungan apa dengan Kuningan yang di Jakarta? Jalan Rasuna Said. Sama-sama di Indonesia. Oh. Nggak ngerti apa? Ya nama jalan itu kan. Mungkin di sini dulu ada kerajaan, kemudian yang di sana ada kedutaan besarnya gitu. Ada. Nggak ada. Nggak ada. Oh. Pengaruhnya dari Siliwangi masih kuat di sini ya? Di sini masih kuat. Ya. Terus yang lebih penting di Kuningan itu kan ada perjanjian. Woi. Linggarjati. Linggarjati. Yang ada di buku-buku sejarah itu. Iya, itu Kuningan. Jadi Kuningan itu kalau buat saya seperti masuk ke sebuah daerah Ya. di mana negara Indonesia ini ceritanya mau dimulai. Artinya Kuningan ini punya peran sejarah sangat penting bagi Sangat masyarakat penting. Indonesia. Satu, masyarakat Indonesia dalam konteks kenegaraan. Oke. Dua, masyarakat Indonesia dalam konteks budaya. Karena peninggalannya juga banyak sekali. Kalau buat saya sebetulnya prasejarah itu tidak ada. Karena kalau yang namanya sejarah itu turun-temurun, terus-menerus. Tidak akan pernah berhenti. Kalau memang ada prasejarah, kita harus bahas sejarah dari prasejarah itu bagaimana dulu. Nah, pemahamannya gini, prasejarah tuh biasanya tidak ada tulisannya. Oke, lisan. Ya, gitu. ya, ya. Artefak ada, tapi belum ada penelitiannya. Ya. Gitu. Kalau sejarah diawali dari budaya tulis itu ada. Oke. Gitu. Nah itu banyak sekali di Kuningan. Ya, ya. Nanti kita tanya narasumber nanti ya. Bahasanya kayak kalau kita di Papua, satu kecamatan aja bisa berbeda-beda bahasa. Oh, ada Kuningan di Papua juga. Lain, ini mah contoh. Oh, contoh. Di Papua tuh kan satu kecamatan bisa 20 bahasa. Wih. Di Kuningan juga bahasanya beda-beda walaupun sama orang Kuningan. Ini kan batas-batasnya ada Brebes, ya, Cilacap, Justru itu sampai Ciamis kan. Ciamis. Bahkan kalau di dalam sejarah dulu sebelum adanya Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, itu kan disebut Jawa Pawetanan, Jawa Wetan, Ya. sama Jawa Kalwan atau Jawa Kulon. Itu batasnya tuh di Sungai Cipamali, ujungnya Brebes. Jadi kota pertama pas masuk ke Jawa Kulon itu ya Kuningan. Kuningan, oke. Gitu. Makanya nggak aneh kalau di dalam pemetaan sekarang Ya. di Brebes tuh masih ada masyarakat yang berbahasa Sunda. Oke, ya. Terus di daerah Cilacap masih ada yang berbahasa Sunda. Di situ pertemuannya dulunya. Gitu. Perjanjian Linggarjati itu perjanjian apa? Perjanjian antara pemerintah Hindia Belanda tuh. Terus itu tuh kelanjutan dari Renville kalau nggak salah ya. Nah, dulu malah bisik-bisik tuh. Apa? Jadian gitu. Wah, handphone. Ya, Dari Soekarno kayaknya. Jokowi. Oh, biasa. Jokowi. Biarin, lebih penting inilah. Iya, iya. Nah, gimana? Perjanjian antara Indonesia dengan pemerintah Belanda. Ya, jadi ada beberapa klausul menuju Indonesia merdeka itu kan melewati beberapa fase lah ya. Ya. Perjanjian ini gagal, Renville gagal disepakati, yang akhirnya salah satu perjanjian itu di Linggarjati yang agak detail lah sebetulnya Indonesia itu dari mana sampai mana, provinsinya apa aja menurut kesepakatan Linggarjati. Salah satu yang Anak-anak muda ini ngerti nggak ya perjanjian? harusnya ngerti karena orang Kuningan. Bapak-bapaknya, ibunya mungkin dulu panitia ya.
IO. IO-nya Linggarjati. Kakek mungkin atau buyut lah tahun segitu. Kenapa dipilih di kaki Gunung Ciremai, Kuningan? Ada potensi besar. Potensi spiritual. Artinya bukan klinik, bukan ini ya, tapi ada satu energi yang memang pemerintah Hindia Belanda aja sampai membuat sebuah bangunan yang serius lah. Bangunan bener ya di Linggarjati. Ada beberapa peninggalan Belanda yang eksis sampai saat ini. Berarti kan bukan berarti belum adanya penelitian zaman Hindia Belanda bahwa di sini salah satu tempat yang layak untuk dihuni saat itu atau bahkan diteliti. Gitu. Bayangin kalau Ciremai itu tingginya 3.000 sekian ya. Pernah dan diukur belum meletus gitu. Pernah diukur pakai Kemarin saya sampai meteran bangunan itu. Bukan kata geologi itu segitu tingginya. Berarti gunung tertinggi itu di Jawa Barat. Kalau terbesar memang Galunggung ya besar. Kalau tinggi yang ini Ciremai. Dan belum pernah meletus. Belum pernah atau tidak pernah? Jangan pernah lah. Jangan pernah, bagusnya jangan lah. Jangan pernah lah ya. Karena walaupun alam itu memberi anugerah yang besar, tapi ketika terjadi letusan mau bagaimanapun pasti masyarakat akan kena pengaruh. Bahkan masih ada itu kalau kata teman-teman pecinta alam ada gas beracun atau apa di atas. Saya belum pernah sih naik sampai atas. Waktu itu pas saya ke sana gunungnya lagi nggak ada. Dan saya balik lagi. Belum pindah tapi ya gunungnya. Kang, ketika Kuningan memegang peran sangat penting bahkan sebelum Indonesia itu benar-benar ada merdeka, Kuningan hari ini gimana terhadap Indonesia? Kalau menurut saya banyak berkontribusi juga ya. Contohnya? Kalau saya lihat sih sebetulnya produk budayanya itu juga sangat beragam di sini. Termasuk katanya sih ada produk baru, kamus bahasa Kuningan. Artinya kan jarang ini ada orang mau merangkum semua bahasa yang ada di daerahnya. Jangan-jangan dunia pesantren mengenal kitab kuning dari Kuningan. Mungkin juga itu nyalain. Bener. Gamelan itu kan terbuat dari tembaga, logam mulia dari Kuningan juga. Jangan-jangan dari Kuningan sini juga. Partai itu yang pohon beringin. Bukan, beda lagi itu mah. Bukan, itu policik itu. Politrik gitu mah. Nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya. Pandawaring Kuningan atau ada beberapa naskah termasuk cerita Parahyangan sudah juga menceritakan tentang Bokor Kuning dan lain-lain. Jadi saya pikir kota yang penuh dengan sejarah. Tapi yang saya dengar-dengar soal Mat Rais itu gimana Mat Rais? Nah, kalau masuk ke wilayah situ kita harus tanya narsum. Bukan tidak mau menjawab itu, tapi saya lebih hafal Mat Peci dibanding Mat Rais. Pernah nonton filmnya soalnya. Beliau ini kan tokoh penghayat. Kita menyebut ada pemeluk, penganut, pengikut, penghayat. Bedanya apa aja sih Kang? Yang zamannya Pak Karno itu kan disebutnya kebatinan. Ya. Lalu pasca itu ada zaman disebut kepercayaan. Zaman Pak Harto ya sampai hari Minggu tuh ada tuh aliran kepercayaan di televisi. Nah sekarang disebutnya penghayat mereka ini. Iya. Penyebutannya aja. Bedanya dengan pemeluk apa? Ya umatnya pasti. Penganut? Umatnya juga. Pengikut? Follower sekarang ya yang banyak ya. Melu-melu baik ya. Kirain pengikut bagian yang disikut-sikut. Bukan ya. Tapi itu bisa harmoni di Kuningan. Menariknya tuh itu. Jadi kalau saya lihat Kuningan ini tidak ada cerita konflik di dalam sejarahnya. Iya makanya. Malah rukun. Apa yang menjadi faktor pendukung suatu daerah, sebut saja Kuningan, bisa rukun dan mempertahankan kerukunannya? Gampang. Kebutuhan primernya sudah terpenuhi. Pete ada. Ada. Ya paling dasar nasi. Ya. Jengkol tadi ada tuh, jengkol di belakang. Segala macam ada. Gak agraris berarti masyarakatnya? Ya. Pokoknya apapun yang mendukung kita, kebutuhan primer, pada saat itu terpenuhi nggak akan ada perang. Semua orang kan zaman itu mah untuk itu. Kalau sekarang kan perang itu bisa untuk macam-macam lah ya. Bukan sekedar untuk perut aja. Kalau zaman dulu kan ya perut urusannya. Nah perut ini kan sudah terfasilitasi kalau di Kuningan. Ada nggak cerita tentang dewa-dewi di Kuningan? Nah, Batara kalau di Jawa. Iya. Pasti ada. Yang saya tahu sih salah satunya Cipari di sini ya. Itu juga kan dinyatakan tua zaman megalit juga, peninggalannya batu-batu gitu. Tapi nanti narasumber akan menjelaskan pasti lebih detail lagi. Saya punya pertanyaan buat narasumber nanti. Oke, apa? Waktu di meja makan ada ikan asin. Ya.
Konon di sini ada ikan yang terkenal, ikan Oh, eta kancra ikan dewa itu. Ikan dewa di, itu. Naon? Namanya di daerah naon? Cibulan. Di daerah Cibulan. Tapi aneh juga tuh kadang-kadang ikan ada. purba ya. Ya, Pas tahu. ada, pas off air ya. Kalau pas nggak ada nge-zoom mereka gitu. Bukan. Gimana sih Kang yang Mungkin jelas? mereka pemalu. Kalau kita ada orang, mereka sembunyi. Oh, Mungkin ya. Dinaletak gitu di bawah. Mungkin, tapi itu hanya analisa. itu nggak boleh dikonsumsi ya? Tabu ya. Tuh kan. Ikan dewi ada juga. Ada yang bikangnya. Ya sama aja. Banyak banget cerita di Kuningan ini ya. Taunya ikan itu cewek cowoknya dari mana? Iya ditanya baik-baik saja. Jadi kalau cacing, Nah, nah, kepalanya yang mana? Nah, gurunya nggak tahu. ya kita lihat kalau cewek Nah, yang pakai jilbab itu bagian kepala. Kalau cowok yang pakai peci. wah, bukan. Gimana? Jadi kalau cacing itu kan kepalanya yang mana kita susah, Ah. gampang. Takol kupalu kalau benjol, nah itu kepalanya. Pengalaman jadi cacing. Cuman jarang biasanya ditakol pae cacing. Jarang benjol. Binatang naon di dia Kang? Binatang buas di Ciremai. Macan. Wih. Ada. Beruang. Beruang ada. Macan weh. Kan monyet. Ya banyak. Cepet ya kalau monyet ya. Kalau monyet mah di perapatannya ayah. Jangan nunjuk sana ngawur. Iya di perapatan maksudnya. Wih, tersinggung nanti kita nggak bisa pulang. Nah, ada banyak hal yang kita perlu tanya. Mumpung kita di Kuningan, saya baru sekali kesini. Ya, Dan wis. terkesan, pengen kesini lagi. Sekarang harus banyak nanya berarti. Ya. Ya. Saya tadi ketemu, kita sudah sempat ngobrol, tapi kita harus undang sekarang ya kan. Oke. Ada Kiai Toto, silakan Kiai Toto, yuk. Ada juga Kang Dodo Suwondo, yuk. Jarum coklat saat tepat, saat melepas gundah hati. Hanyut dibuai rasa mantap, senang mengenang hati puas. jarum coklat. Saat santai larut dalam alam bermain, suasana seimbang tepat, jadi nikmat jarum coklat. Jarum coklat. Baru bisa. Bisa ya. Babe. Ya. Ya, Ayo sahaya. Oh, Ngikut terus dari kemarin ya. Oh beda lagi. beda. kopi ya. Nah, kopi. Narasumber kan? Kopi pakai. Siap. Oh, bukan. Mangga. Bismillah. Dari Ciremai nih. Kirang dua atunya. Sehat-sehat Kiai. Alhamdulillah, Gus. Alhamdulillah. Babe sehat. Alhamdulillah. Ya. Tadi ini dari mana saja? Dari Ciremai atau dari Ya, saya dari rumah. rumah? Dari rumah, iya. Kalau Akang wah mang. Tiro rompo. Dari rumah. Dari rumah juga. Tengah naon. Tenanaon. Artinya apa ya tengah naon ya? Tenanaon. Tara aya naon-naon. Nggak apa-apa. Saya nanaon. Nggak ada apa-apa. Iya. Tong kaditu apa? Jangan ke sana. Moal kaditu. Mau awe. Gua nggak akan ke sana. Di sini lebih banyak pakai bahasa Sunda lemes atau Sunda tegang? Campur. Campur. Ada lemesnya, ada kalau di Solo sana kan ngoko kromo. Ngoko, kromo ya sama ya. Sunda juga ada ngokonya, ada kromonya. Kasar, sedang, lemes, luhur. Luhur.
Yang sedang karetnya 2. Karetnya 2 ya betul. Level berapa? Iya. Besar itu tidak pakai karet. Oh, nggak pakai karet ya? Ya. Tergantung penggunaannya. Oh boleh merokok? Boleh lah. Yang penting jangan ngumpulin korek. Boleh. Nanti tahu-tahu turun koreknya paling banyak. Ini identitas budayawan memang harus pakai ikat gitu ya? Ngakunya budayawan, beliau juga budayawan, harus pakai ikat. Kebetulan Udah. aja. Kebetulan Tidak saya diharuskan. nggak bawa kerpus. Udah aja pakai ini. Bedanya apa ya antara yang putih sama yang hitam apa, Pak? Sudah mendekati kesucian, ini masih penuh dengan dosa. Iya kan nanya turis. Malah sama aja. Betul. Sama aja. Sama. Oke. Tidak usah beda-beda warna. Karena sukanya saja. Tadi bahasa Tewa, bahasa Nukulon Gumaha, perbatasan Cirebon seperti apa, perbatasan ke Ciamis lebih bagaimana. Ya. Logat ya mungkin yang beda. Dialek. Logat ya, dialek. Tiap kecamatan bahkan punya dialek tersendiri. Oh, Bahkan satu kecamatan berbeda sedikit saja dengan gang misalnya. Di Pasapen sana kan ada Pasapen tilunya. Pasapen Pasapen 3. Mohon. Dengan Pasapen 2. Itu ada satu kata yang berbeda penunjukannya. Reka mana kadia. Baru udah Pasapen tengah mah teu nyebat dia dinya we. Kadinya. tengah Oh reka dinya. Pasapen 2 mah dinya. Ya, tapi dia kata orang Luragung, dia teh maneh gitu. Kumaha dia we. Itu. Ngobrol apa sih? Sami sareng di Pandeglang kan gitu. Ada tolong minta bantuan Google Translate. Ntar dulu, jangankan yang orang Jawa, saya juga belum ngerti kayak laku baik. Kalau di Kuningan sini ya Pakai bahasa Sunda saja, abdi tetiasanya harus Sunda. Biasa. Biasa. Gitu. Dinya. Dinya. Di situ. Di situ. Iya. Di situ Tapi ada apa? orang timur dia itu Kamu. Oh. bagaimana kamu sajalah. Bagaimana kau kata Batak. Jadi dia di sini ada dua pengertian, dia situ Atau kamu. sebelah sana atau kamu. Kamu. Kamu adalah si dia gitu ya. Itu uniknya nih Kuningan. Ruwet. Saya baru mencatat ini masih terus berkembang. 2.227 kata yang barusan. 2.270 kata. Kamus. Yang baru di launching kemarin. Oke. Bahasa wewengkon Kuningan. Wewengkon. Dialek Kuningan. Gitu. Dialek Kuningan. Ya bahasa Sunda dialek Kuningan. 2227 27. itu yang efektif digunakan oleh masyarakat kira-kira berapa persen? Semua. Ya 95%-an Pak. Ada yang 95% bukan semua, Pak. 100%. ya 5%-nya nawar dikit deh. Oh ya. Boleh kan? Boleh. Boleh nawar dikit. Ya. Itu yang mungkin hampir punah, hampir tidak dipakai ini. Tetapi masih ada. Pesantren perannya apa? Mempertahankan bahasa asli Sunda. Ya, leres. Alhamdulillah geuning abdi ditaros babe. Kita tadi abdi teh ngaramun bae. Seguring teh ieu teh bade ditaros eta di moal. Mohon. Ngadep sana saya nggak paham soalnya. Gus Ya. Chandra sama babe. Maaf. Margi Gus Chandra ayeuna aya di Kuningan. Ya. Kedah nyesuaikeun sareng bahasa Kuningan. Oke. Janten di Kuningan mata aya Gus. Oke. Aya oge Cep. Cep. Cep Chandra. Wih. Cep mah pinter masak biasanya Cep. Sanes. Oh, chef. Chef iku. Panggilan. Oke. Panggilan ka seorang kiai putra ajengan biasana nganggo Cep. Mohon babe. Janten ayeuna abdi bade nyaur manggil ke Gus itu Cep. Oke. Oke. Wios. Oke. Chan. Wios ente. Wios. Oh wios. Iya sama ya. Nggak apa-apa. Oh iya. Oh enggak apa-apa, wiosnya Wios, Cep. wios. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Perkembangan pondok pesantren yang ada di Kabupaten Kuningan begitu pesat. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Pondok pesantren seperti kerajaan-kerajaan terkecil yang ada di pondok-pondok pesantren. Tapi kebersatuan dan persatuannya itu yang luar biasa. Oh ya, wios. Terang teh. Terang. Oh, terang. Sanes. Ari terang teh Tahu. tahu. Kertas. Gitu. Ngertos. Wios. Wios. Hanya satu kata wios. Wios, mohon.
Cep gitu. Janten alhamdulillah ningali keayaan di pondok pesantren, santrina aya nu gondrong gitunya. Gondrong. Tahu kalau gondrong. Ah gitu. Bahasa Sunda Oh, gondrong. bahasa Sunda gondrong. Oke. Ya. Aya nu gondrong, aya nu pondok, tapi tetap bersatu. Pondok pesantren. Bukan, pendek. Ukuran panjang, pendek. Kalau Panjang, pondok. Nah, sama. Pondok ya? Pesantren. aduh aing mah. Ya, pondok. Bios. Panjang, bios. Ya. Tapi tetap ngahiji. Ya. Kalayan tiasa aranjeunanana ngahidmat kepada seorang kiai yang luar biasa, sami'na wa atokna. Oke. Nah, itu budaya yang luar biasa yang ada di pondok-pondok pesantren itu. Ketika harus hidup rukun dengan keberagaman. Iya. Santri harus gimana, kiai harus gimana? Betul. Ya. Nah, janten aya hiji paribahasa, Cep puntennya? Ya. Bios. Satu Cep Bios nama aku sekarang. Iya. Janten aya separibahasa cenanya ari harta kiai teh harta santri. Ari harta santri lain harta kiai. Jadi lamun kiai loba balong, laukna sok beak gitu. Ku santri. Ku santri baheula eta mah. Da ayeuna mah balong-balong nate diganti ku gerasi mobil sebahagian. Kolam ikan. Ikan. Ada apa di kolam itu? Nah, Oh, berarti tengah arti tadi teh. Ya milik kita. Kalau kiai Ya. punya kolam banyak, Ya. di dalamnya banyak ikan, tapi ikannya habis. Siapa ngabisin? Santri. Gitu. Nakal santri di sini. Santri nakal zaman dulu. Dulu. Inilah hasilnya seperti ini. Nah, ya. Sekarang balong-balongnya sudah tidak ada. tidak ada. Jadi garasi mobil Ikannya kemana? dimakan. Makan digoreng. Oke, ya. Tapi itu merupakan barokah. Seorang kiai yang ikhlas dalam mendidik dan mengajari santrinya sehingga keberkahan-keberkahan itu datang sendirinya. Luar biasa. Ya, Kang Dodo, ketika para penghayat bergaul dengan kalangan pesantren, itu bisa seharmonis apa? Kerukunannya kayak apa? Dan contohnya di mana gitu? Alhamdulillah Kuningan ya sangat rukun. Sangat rukun. Toleransinya sangat bagus, saling bantu membantu. Ya. Tidak pernah ada perselisihan, tidak pernah. Contohnya Cigugur. Cigugur ini paling lengkap karena mayoritasnya Muslim. Ya. Tapi di tengah-tengah Muslim ada penghayat Sunda Wiwitan, ya. ada juga Katoliknya, Katolik ada juga Protestannya. Protestan, ya. Gitu. Tapi tidak pernah terjadi ada perselisihan, bahkan saling membantu. Wah, ini harus tepuk Misalnya- tangan. Ya. Saya tahu kuncinya itu, kerukunan. Apa? Iya. Antar umat beragama, antar warga selalu wios. Wios. Ya, Wios. Ya. Tena nama. Ini bahasa penting ini wios. Wios. Iya. Sarang cepnya. Iya. Cep. Nah, Itu. ketika kemudian mereka ini rukun, apakah tempat-tempat ibadahnya juga bisa berdampingan? Tempat ibadah berdekatan. Semuanya pasang toa? Enggak semua pasang toa. Enggak ya? Ada yang toa, tapi itu kan sudah bisa mengatur sendiri, San. Bisa. Jadi Kuningan ini masalah toa tidak jadi masalah. Sudah dari dulu sudah terbiasa dengan mengatur mengecilkan tidak. Volumenya ya. Jadi kan tidak ada kebisingan sebetulnya. Bedanya dengan yang di kota itu, kalau di pedesaan ya, Ya. itu masih ada puji-pujian, Kang. Puji-pujian. Nah, Puji-pujian. Ya, contohnya gimana kalau di Kuningan? Nah. ada yang pakai ini contohnya. Oh ayah, seueur manawi cep punten pada nambut korek heula tiasa. Aduh. Punten. Korek. Rek pepujian mungkin nginget lah rokok. Saya harus ingat-ingat betul, korek posisi terakhir di kiri. Ya. Nggak ada jaminan kiai itu nggak ngambil kok, nggak ada jaminan. Karena isinya sudah bukan bensin lagi. Kalau dulu namanya gasolin. Gasolin. Bahasa Belanda. Ngomong kapungkur mahnya. Gasolin. Aya gasolin. Bensin. Akang. Paneker. Bensin. Kayu api. Modusnya biasanya gitu, ngobrol-ngobrol masuk kantong. Gimana pujian-pujian kan? Puji-pujian. Coba. Itu saya. Mohon. Ngomong enggak? sangat rindu sekali ya dengan puji-pujian seperti itu. Jadi kalau mendengar ada puji-pujian
tengah malam larut jam 2 mulai membangunkan itu dengan puji-pujian. Enak sekali. Boleh berbahasa aslinya di Arab, tetapi nadanya Sunda. Astagfirullahalazim liwali walidaya wali jami'il muslimin wali jami'il muslimat. Dia pakai bahasa Sundanya. Mugi Gusti ngahapunten kana dosa jisim abdi sareng dosa ibu Rama sareng muslimin muslimat. Itu nyerep tengah malam. Iya. Ada juga misalnya panggeuing untuk anak-anak kan? Ini ya kerinduan terhadap satu puji-pujian yang betul-betul mendidik. Tah sora bedug batur tanda geus magrib geus nitah reureuh ulin ngajak ka masjid belah kulon ibar layung ngajak muji ka yang agung yang dimaksud Allah. Hanya perbedaan bahasa saja. Terus. Kalau bahasa Arabnya Allah, tentu saja dalam bahasa Sunda ada kata lain. Bahasa Sanskertanya Hyang, bahasa Arabnya Goib. Allah adalah Sang Maha Goib. Sang Maha Goib. Itu. Jadi tidak perlu diperdebatkan asal bahasa. Iya. Yang penting tujuannya sama. Keholik. Kalau yang di pesantren? Sami, Cep. Sami. Ya. Sama. Leres. Wios. Wios. Saya baru ngelihat korek saya di mana tadi ya? Iya. Sami, Cep. Kadang-kadang nadom-nadom dengan nadom syair-syair itu akan lebih banyak dipelajari di pondok-pondok pesantren. Karena di sana banyak-banyak bait-bait dari kitab-kitab kuning dengan yaitu ada alpiyah dan sebagainya, itu biasanya para santri mengkreasikan dengan lagu-lagu kekinian gitu. Luar biasa Monsep. Ketika belajar di pondok pesantren, kadang-kadang mengutamakan beliau itu untuk khidmah ke kiainya. Itu dulu. Ya. Kalau sekarang gimana, Gus? Sekarang Kalau sekarang? anak-anak sekarang mau mondok di antara orang tua bukan sowan ke kiai gitu. Langsung ke pondoknya, lihat kamar ada AC enggak, Gitu ya. kasurnya empuk apa enggak, toiletnya di dalam atau di luar. Jadi memang hubungan spiritual, hubungan kebatinan Dengan antara kiai. dengan santri itu sudah beda Berkurang ya. sekarang. Ya, Itu masalah besar loh Kang di perkotaan. Mun, upami kapungkur mah Cep, santri teh ngaliwet teh nganggo sulu. Kayu bakar. Oh kayu bakar. Kayu bakar. Wios kan? Mun.
Ya. Kapungkur mah gitu. Sekarang pakai kompor Ayeuna gas mah. ya. Magicom. Nyangu pakai Magicom. Iya, iya. Ya. Gitu. Nah, Sep. soal ini lagi. Kita bertetangga dengan para penghayat. Leres. Ya. Bagaimana itu supaya identitas budaya Kuningan tetap ada, itu unsurnya apa saja? 7 unsur. 7 unsur budaya. Oke, apa saja tuh? 7 unsur budaya. Yang pertama adalah religi. Religi. Religi ini adalah kepercayaan terhadap Oke. Tuhan. Dari semua unsur masyarakat penganut kepercayaan tersebut memiliki masing-masing kebiasaan, masing-masing adat istiadat sesuai dengan agamanya. Punya ritualnya sendiri, punya spiritualitasnya sendiri. Oke. Ya. Tetapi ciri khas kebudayaan Sundanya melekat, Tetap melekat. tetap melekat. Ya. Apa itu di Muslim atau di non Muslim. Kemudian yang kedua Bahasa. seperti tadi Sudah dibahas ya. bahwa Kuningan ini termasuk Beragam. yang paling kaya dengan bahasa Sunda. Nah itu. Yang ketiga seni. Seni. Seni di Kuningan seni Sunda terutama sangat kaya. Tari ada tari. Ada. Silat. Silat ada. Ada silat yang diwarnai dengan kepesantrenan. Wih. Yaitu rudat. Rudat. Ya. Rudat. Ya. Sama main po kalau ada orang. Ya, men. Seni suara. Seni suara banyak. Oke. Ada. Musik? Seni suara. Musik ada. Di Kuningan alat musik yang paling top adalah angklung. Angklung. Angklung ini adalah lahir untuk diatonis ya. Ya. Angklung, kalau angklung buncis dengan nada pentatonis di semua daerah ada. Kemudian Kuningan kebetulan ada produsen angklung waktu itu Pak Kucit dari Citangtu. Kebetulan pula ada Pak Daeng Sutigna yang diangkat menjadi pegawai jadi guru di Kuningan. Ada inspirasi untuk membuat musik angklung bernada diatonis. Wih, keren ya. Maka beliaulah saling mengisi. Ya, ya. Maka muncullah angklung diatonis yang bermula dari Kuningan, yang dibawa kemudian oleh Pak Daeng Sutigna Ya. ke Ujung Alagena, Ya. dikembangkan di sana. Banyak yang berbasis bambu itu kenapa Kang di sini Kang? Di Sunda itu Kang. Seruling. Bambu itu kan salah satu tumbuhan Hah? yang memang dipakai secara kepentingan alam dulu ya. Ya. Untuk menghindari urug, terus bantaran sungai. Jadi bambu ini segala macam yang dianggap terpakai gitu, berguna. Dulu waktu zaman perjuangan pakai bambu runcing, apakah yang dari Sunda pasukan musik? Main suling, main Bukan bambu runcing. Pakai bambu Bikin runcing. tombak itu. Oh, dipakai Tombak yang terbuat tombak dari juga. bambu. Bukan untuk bermain Tombak. musik kalau di sini. Bukan, kalau musik itu suling. Ya. Yang namanya. Tapi kalau peminon tadi seni kan ya. Ya. Luka opat. Sistem organisasi kekeluargaan dan masyarakat. Kerabatan. Silsilah dan lain-lain. Silsilah. Umpama. Saya sama Budi Dalton, bapaknya sama ibunya beda. Itu disebutnya itu. apa di sini? Oke, sebut dulu itu namanya pancakaki ya. Kaki tahu? Pancakaki. Kakinya 5. Bukan. Namanya saja itu pancakaki. Ya. Artinya hubungan kekerabatan. Oh, pohon Kefamilian. silsilah gitu ya. Betul. Itu Oke. hampir banyak yang lupa, yang tidak tahu tentang hubungan tadi. Banyak yang salah kaprah. Oke. Katanya itu etama dulur tere, adi tere, lancek tere. Padahal itu bukan. Bukan saudara tiri. Bukan, karena bapaknya masih sama. Oh, saudara kandung kita ternyata. Kandung ya. Demikian pula ibunya sama, bapaknya beda. Oke. Itu juga bukan tiri. Tetap kandung. Tetap kandung. Nah kalau ibunya sama bapaknya sama disebut nanti dulur petkuhinis, tidak ada batas sedikit pun, tidak ada perbedaan. Tapi kalau beda bapak sama ibu disebutnya dulur petung turun hulu. Terus. Jadi artinya dari kepala lahirnya yang beda gitu. Kalau cerai kemudian nikah lagi masing-masing bawa anak, Nah itu baru tiri. berarti selama ini kita salah kaprah ya pendidikan. Kaprah tuh. Tapi menyebutnya inung tere ya teh. Kalau yang bukan ya betul inung tere. Kalau nggak paham ya nggak usah cerai, nggak usah kawin lagi. Saya lagi bingung. Pusing itu. Paling-paling nambah kan. Nambah. Ya. Nambah itu mah nggak usah diajarin. Kalimat Ya. Sistem mata pencaharian. Mata pencaharian. untuk penghidupannya. Penghidupan. Keenam, teknologi tradisional. Misalnya bagaimana cara mengalirkan air dari Irigasi. satu Sistem irigasinya seperti apa? irigasinya. Kan jalan. Ya. Yang ketujuh adalah budaya nilai-nilai tradisional. Oke. Jadi nilai-nilai tradisional ini melekat malah ke seluruh, ke yang 6 tadi. Kita mampu nggak jaga itu? Justru saya mau nanya ke Pak Kiai ya. Kiai. Pak Kiai, terjemahan Tinu tadi, nilai-nilai budaya yang masih diaplikasikan
di Kobong, Iya, di pasantren, leres. kira-kira naon kinten-kinten nu aya kene? Kayaknya semuanya ada. Tuh, Komplit aya. lengkap. Ya Pak Yai, Ajar anak tiri juga ada. Kekerabatan. Kekerabatan. Iya. Wios. Wios sareng waos itu benten. Bedanya. Benten. Waos mah gigi. Gigi, Waos. upami waos. Waos kalau di Jawa Tengah baca. Ada waos, ada maos, ada ngaos. Aya ngaos. Semuanya baca. Semuanya baca. Iya, susah juga baca pakai gigi. Yes. Susah ya. Bingung. Nah, di lajeng deui Ya. teh teu punten. Aplikasi budaya di Yosep. Kobong. Nah, janten dipelajari di pondok pesantren itu dengan berbagai disiplin ilmu karena bersumber dari rahmatan lil alamin, bahwa Islam itu adalah sebagai rahmat ya untuk semua alam. Walaupun berbeda, tetap itu adalah rahmat untuk menjadi hambanya Allah, untuk dicintai ya, untuk disayangi. Jadi Babeh, aplikasi budaya di pesantren masih aya. masih lengkap. aya Iya. homo dina adab, yaitu tentang tata krama. Orang yang berbudaya itu adalah orang yang bertata krama. Orang yang berbudaya ya, baik itu dari kalangan pemuda, pemudi, di sini banyak karang taruna. Di sini orang-orang yang berbudaya dan kelihatan akhlaknya bagus-bagus. Iya. Iya, keren luar biasa. Ketika ada pendatang, Iya. Pendatang. baik itu tinggal menetap atau turis, Ya. biasanya masyarakat Kuningan menyambutnya bagaimana? Apakah diresein, ditanya KTP, ditanya ini, ditanya itu? Atau Enggak juga. disambut dengan baik? Ya secara tidak langsung saja dia bergaul secara langsung ya, bergaul tanpa harus bertanya itu bertanya ini. Jadi ngobrolnya itu, tahunya itu nanti dari ngobrol langsung secara langsung. Nggak ada jarak ya? Nggak ada jarak, saling bertanya, saling sapa, asal dari mana, atau jenengan sekwarane misalnya. Ya. Upami ieu wa Kumaha? simbol kuda. Nah, Nah, di Kuningan teh kenapa simbolnya kuda gitu? Cing. Ada cerita menurut legenda, Ya. ada juga memang kuda betul-betul kuda Tunggangan. yang asli Kuningan gitu kan gitu. Jadi kalau yang legenda itu dari cerita Arya Kamuning itu Ya, dan di Pati Ewangga, namanya katanya kuda sembrani ya. Sembrani. Tapi kalau kuda sembrani menurut legenda dongeng itu adalah kuda bersayap, sebetulnya menurut cerita Eropa. Ya. Tapi di Pati Ewangga waktu itu punya kuda yang disebut si Windu. Ya. Kan di sini ada Windu Haji, Windu ada Windu Haji. Senggahan. Karena apa? Karena bagian dari cerita kuda si Windu itu, kuda yang cukup sakti, yang bisa menyelamatkan tuannya dari berbagai pertempuran. Oke. Oke. Seperti tadi juga ada terdengar nyambit-nyambit nama Kuningan ada 2 tempat. Nah itu karena sejarahnya waktu perang melawan Batavia. Oh, Kuningan Jakarta itu? Wah, iya yang di. Iya, Rasuna Said. Nah itu karena Kesultanan Cirebon minta bantuan Kuningan untuk ikut menyerang ke sana. Maka di sana ada perkampungan khusus Kuningan. Karena keberhasilannya itu. Iya. Berarti daerah situ. Iya. Rasuna Jadi Said. ada satu penghargaan lah Iya. di suatu tempat pemukiman di mana prajurit Kuningan yang dibawa Arya Kamuning waktu itu bermukim di sana. Maka di sana disebut Kuningan. Terus. Gitu. Di Kembali Jakarta ke juga kuda. banyak ini yang dari Kuningan yang itu warung-warung bubur kacang hijau, Sampai sekarang itu mie rebus, efeknya. mie goreng. Iya. Kuningan. Jadi jangan kaget kalau di Jakarta, di Karawang, Bekasi ada burjo, Burjo. nasi goreng, tukang teh botol, Iya. itu dari Kuningan tuh. Kuningannya. Leres. Kalau saya ngaku sebagai temennya Wak Dodo, dimurahin nggak ya? Bisa ya? Kuningan. Nah kembali ke kuda tadi. Ya. Ya. Nah itulah kuda menurut legenda. Ya. Sekarang kuda yang Faktual. sebetulnya kuda yang faktual. Tahun 80-an itu saya ke sini ikut kawan saya. Naik kuda. Bukan naik kuda, saya keliling dulu di kota Kuningan. Oh, oke. Lah kudanya kecil-kecil. Kudanya kecil-kecil. Kecil-kecil, tapi kekar semua gitu. Membawa muatan seberat apapun bisa. Taunya dari mana kuda itu dari Kuningan? Nah, Nah, itu kecil dan Kecil. kekar.
Kecil-kecil kuda kuningan. Oh, oke. Kecil-kecil. Itu peribahasa, kecil-kecil kuda kuningan. Kecil-kecil kuningan. Dia kekar, gesit gitu. Kecil-kecil dari kuningan. Kecil-kecil kuda kuningan. Bukan dari kuningan. Iya. Babeh ada nyambung tina kuda. Babehnya Tina kuda. aya keterangan ti buhun baheula. Sauna teh terang buhun. Wios. Kita akan kembali kepada Wios setelah yang satu ini. Coklat kita, humor Sufi, pasti nikmat. Sufi, pasti nikmat. Ya. Sekarang Wios. Ya. Lu leme. Omuhun. Hubungan kuda. Kuda bagian daripada hewan. Ya, bagian dari hewan. Ayat sarios buhun bahkan itu berkaitan sareng agama. Jadi henteu pagedug antara cerita jeung keterangan agama. Tidak bertolak belakang. Tidak bertolak belakang antara cerita dan keterangan agama. Bahwa dina waktos sasih Julhijjah upami kurban tekengi nganggo embe kuningan gitu. Ya. Mohon. Kalau kurban tidak boleh pakai kambing kuningan. Nah itu. Apa hubungannya sama kuda? Nah ini. Sama-sama hewan. Oh, oke Wios. Ya. Kecil-kecil mbek kuningan. Ya, kuningan. Itu peribahasa, Gus. Jadi naon hubungannya sareng kuda maksudnya? Nah, kadinya nya. Tah eta. Mohon. Hubunganna sami-sami hewan. Udah itu nggak ada yang lain ya. Nggak ada yang lain. Jadi kuda sama kambing sama-sama merumput. Ya. Nah, hubungannya itu sama-sama makan rumput. Ya. Ya. Tapi aya ieu dongeng-dongeng turun temurun. Aya mitos, aya kebiasaan ataupun tradisi nu masih ayeuna masih katingali. Contoh misal di pesantren. Leres. Kalau suroan tuh Gus kan kita suka keliling Muharram, ya? bakar ya Muharram ya. Haram. Apa obor misalnya. Masih aya kegiatan budaya gitu di Kobong. Leres. Alhamdulillah dugi ka ayeuna. Alhamdulillah budaya sareng kebiasaan tradisi tersebut di sebagian kampung, di sebagian pondok pesantren masih aya. Termasuk muludan, aya rajaban. Aya rewahan, aya nisfu Sa'ban. Suroan masih itu. Nyalain menyan, dupa. Ada yang masih membakar menyan, kemenyan juga ada. Ada juga yang sudah tidak. Nah, bagi yang suka dengan wangi-wangian ya tentu saja membakar kemenyan atau apa. Itu masih. Karena apa? Karena menurut keterangan di Islam tidak diharamkan, tidak dilarang untuk wangian, bahkan dianjurkan. Iya. Tapi kita perlu tanya nih teman-teman, masih memakai adat istiadat setempat atau sudah mulai bersalin dengan modernitas? Mengenai budaya, saya ingin bertanya peran penting khususnya anak-anak muda zaman sekarang. Nah, peran pentingnya itu seperti apa, bagaimana untuk mempertahankan dan juga menyebarkan, khususnya kan apalagi sekarang zaman era globalisasi. Peran pentingnya siapa? Pemuda. Nah situ kan pemuda malah nanya yang tua-tua. Iya. Iya, tapi kan khususnya untuk pemuda-pemudi yang ada di Kuningan, Kang, seperti itu. Wios.
Kayaknya berbeda sekali ya. Contohnya mungkin waktu itu masih sangat menghargai pamali ya. Pamali masih dipakai, masih digunakan, masih dihargai. Nah, tapi itu sebetulnya pamali ini banyak hubungannya dengan etika. Oke ya. Nah, tapi dengan pamali itu efektif sekali untuk memberi nasihat kepada orang secara tidak langsung. Contohnya yang gini. khas Kuningan. Contohnya misalnya ada orang yang iseng, kalau angob, ada yang suka iseng, woi. Siapa itu? Kebetulan lewat di satu tempat yang cukup sunyi, Masuk tawon bok. nggak bisa nyakup lagi. Woi. Nah, ketahuan oleh orang tua, makanya lamun heuai ulah dikitukeun. Pamali siap di. Oke. Itu padahal itu etika dan itu memang tidak sopan kan gitu. Itu salah satunya. Jadi dulu itu pamali ini sangat dipakai, sangat digunakan. Efektif sekali untuk itu karena itu hukum adat namanya. Hari-hari ini masih bisa nggak menghidupkan, mempertahankan pamali? Bisa, sangat bisa sebetulnya, sangat bisa, tapi tergantung penerimaan mereka. Ya. Dipakai atau tidaknya terserah, rasakan aja dulu sendiri gitu. Yang juga sudah hilang itu peribahasa, Kang. Ya. Itu dalam ilmu budaya gimana? Peribahasa itu apakah bisa mengalami pembaruan? Ada wisdom quote kalau sekarang mungkin anak-anak itu. Khususnya buat yang muda, Ya. kan itu ada satu resistensi, ada penolakan Ya. pada saat menganggap budaya itu bubuhunan. Kuno. Jadi kuno. Kalau kita ini, budaya teh berarti kudu diikat, dipapangsi gitu. Ada resistensi. Padahal bukan itu. Budaya itu penuh dengan nilai-nilainya. Tadi kata Pak Kuncaraningrat itu ada 7 unsur kebudayaan, termasuk teknologi juga kebudayaan. Lalu kalau menurut Brandes itu orang Hindia Belanda ada 10 unsur kebudayaan. Artinya budaya itu lebih kepada perilaku. Cuman sekarang konteksnya, teksnya gitu ya, tidak disebut budaya, disebut nanti perilaku gitu. Perilaku. Ya aja nama. Saat itu materinya apa ya, budi pekerti. Sekarang berubah mungkin entah apa sekarang PMP kayak atau apa nggak tahu ya. Tapi yang jelas tadi kan kembali kepada etika. Ya. Nah pelajaran yang kita dapatkan di sekolah normatif itu sudah tidak ada sekarang masalah etika. Harapannya adalah ini akan diajarkan menjadi sebuah tradisi turun-temurun di rumahnya. Pertanyaannya orang tuanya apakah masih menjalankan itu? Nah, iya. Gitu. Nah, apalagi kedalaman tentang peribahasa. Ya. Itu kan syarat akan sastra ya. Iya, iya. Saya pikir udah jarang orang memakai itu. Contohnya gini ya, peribahasa. Bengkung ngariung, bongkok ngaronyok. Nah, Artinya kita bersama-sama di satu gempungan, di satu perkumpulan dengan rasa yang sama, nuansa yang sama, nasib yang sama. ya. Jadi kalau jare wong Jawa itu mangan orang mangan asal kumpul. Gitu. Persoalannya kan pergaulan luar rumah semakin luas. Nah. Sementara internet sudah masuk ke wilayah paling privat. Jadi berubah Gus. Kalau tadi kata si Uwa, mangan orang mangan ngumpul. Kalau sekarang mangan orang ngumpul orang. Ini kita berhasil mengumpulkan banyak orang nih. Di anak-anak muda kan bongkok ngaronyok di sini bukan ngaronyok ke makanan bersama-sama, tapi HP masing-masing. HP. Iya kan? Ya. HP masing-masing. Ada lagi pertanyaan Mau berikutnya? ngariung aduh. Oke ya belakang. Sip. Bagaimana caranya agar anak-anak muda masih menjaga atau ngemumule lagam-lagam Sunda yang seperti tadi Akang Dodo dilakukan, ya seperti itu. Menguatkan Terima pertanyaan kasih. pertama itu bahwa sekarang ini kita lebih bangga menjadi warga dunia daripada warga lokal. Ya, seolah-olah yang lokal itu tidak bisa mendunia. Ya, itu gimana Kiai? Itu sebetulnya tidak ada salahnya. Hanya kita tetap harus memegang teguh terhadap apa yang dikembangkan oleh para waliullah zaman dahulu kala. Oke. Ya artinya kita tidak melupakan apa yang diajarkan oleh para ulama, para kiai dan para wali yang dulu mengajarkan kita semua. Ya. Contoh kecil yaitu tentang anak Adam yang sekarang sudah hampir punah. Anak Adam, anjeun di dunia ngumbara.
Umur anjen di dunia teh moal lila. Itu adalah lagam-lagam lagu-lagu zaman dahulu kala. Ya, mungkin sekarang ini orang kadang jarang ngadangukeun karena lagam-lagam seperti itu. Nah, andaikan sekarang divariasikan, digubah lagunya, digubah ininya, asal memang itu positif, tidak menjadi masalah. Ya. Kalau agama, kalau budaya disiarkan, dikampanyekan dengan cara-cara yang lembut, halus, enak menerima di hati ya. Subhanallah. Persoalannya kemudian ada pemaksaan kehendak. Atas nama kebenaran, atas nama Tuhan. Tuhan nggak bisa dikonfirmasi nih, ya kan? Sering diatasnamakan. Kemudian ada jalan kekerasan. Nah, pertanyaan terakhir, bagaimana Kuningan menyebarkan pengaruh positifnya di lingkungan sekitar, paling tidak, supaya tidak ada lagi nih kekerasan atas nama agama? Pengaruh-pengaruh tadi memang mulai masuk. Akan tetapi di antara kita orang-orang tua tentu saja membawa ke arah yang seperti tadi yang diharapkan, agar tetap ada toleransi, tetap ada saling mengisi, silih asah, silih asih, silih asuh. Karena itu falsafah yang paling tepat digunakan secara kebahasaan, sesuai dengan budayanya. Jadi antara orang tua kepada sesama yang tua, orang tua kepada yang di bawahnya, yang lebih muda, itu harus saling. Apabila memang yang muda lebih berpengalaman, lebih tebal ilmunya, tidak ada salahnya orang tua mengikuti apa yang disampaikan oleh anak muda. Jadi tidak perlu dengerin sombong. Ya, saya ini sudah tua, kamu mendikte saya, nggak bisa begitu. Terima kalah, pengertian kita, pengalaman kita kurang dari anak muda. Sebaliknya anak muda sebaiknya menuruti apa yang diberitahukan oleh orang tua. Itu namanya silih asah, silih asih, silih asuh, silih pikanya, saling menitipkan diri gitu kepada mereka. Pasti saling toleransi. Silih asuh, kita mengasuh. Jadi kalau ada yang salah jalan, jangan dimarahin langsung, diasuh saja, diberitahu bahwa ini langkah kamu kurang tepat. Lebih bijak lagi, jangan salah maneh, ngelawan gitu. Jadi geus nyaho salah, ulah disalah. Nah, ulah disalah. Kudu dibenerkeun. Kudu dibenerkeun. Yang salah itu jangan disalahin, dibenerin. Enak banget tinggal di Kuningan ya. Eta. Harga tanah di sini berapa ya Pak Metro ya? Ora didol. Yang penting pertemuan malam hari ini jangan sekali ini. Kita harus datang lagi, belajar lagi rutin. tentang Kuningan. Dan kita akan terus berjalan-jalan dalam humor sufi dan semoga kita banyak belajar tentang kedewasaan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Soklat kita humor sufi pasti nikmat. Ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.